Bayangkan seorang anak kecil berdiri di tengah pasar tradisional Pematang Siantar, dikelilingi oleh tumpukan kopi, aroma tembakau yang menyengat, dan suara pedagang yang saling bersahut-sahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, ia memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu, tak menyadari bahwa nasib akan membawanya menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Ini adalah kisah Adam Malik, seorang anak pedagang yang sederhana, yang kelak menjadi pejuang kemerdekaan, pendiri kantor berita Antara, dan diplomat ulung yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih terperangkap dalam cengkeraman kolonial Belanda. Nusantara, yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari ujung barat Sumatera hingga Papua, adalah tanah yang kaya akan rempah-rempah, minyak, dan hasil bumi lainnya. Namun kekayaan ini tidak dinikmati oleh rakyatnya. Belanda, melalui sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak 1830-an dan berbagai kebijakan ekonomi eksploitatif lainnya, telah menguras sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan kerajaan mereka di Eropa. Rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan, pendidikan terbatas dan hak-hak mereka dirampas tanpa ampun. Di Sumatera Utara, tempat Adam Malik dilahirkan, kondisi ini terasa sangat nyata. Pematang Siantar, sebuah kota kecil yang terletak di dataran tinggi Karo, adalah pusat perdagangan dan perkebunan. Perkebunan tembakau dan karet yang dikuasai Belanda menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi keuntungannya mengalir ke tangan asing. Para petani bekerja keras di bawah terik matahari, namun upah mereka nyaris tidak cukup untuk membeli beras. Sementara itu, tuan tanah Belanda hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh vila-vila megah dan pelayan pribumi. Di tengah penindasan ini, benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan sebagai organisasi modern pertama yang menyerukan kesadaran nasional. Kemudian, Sarekat Islam muncul pada 1912, diikuti oleh berbagai organisasi lainnya, seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, pada 1927. Pemuda-pemuda Indonesia yang terinspirasi oleh revolusi di Rusia, perjuangan Mahatma Gandhi di India, dan kemerdekaan Filipina dari Spanyol, mulai bermimpi tentang hari di mana mereka bisa mengibarkan bendera mereka sendiri. Namun, perjuangan ini penuh dengan rintangan. Belanda tidak tinggal diam. Mereka membentuk polisi rahasia, melakukan penangkapan massal, dan membuang para aktivis ke tempat pengasingan seperti di Gul di Papua. Di Pematang Siantar, para pedagang lokal, termasuk keluarga Adam Malik, sering menjadi saksi bisu dari kekejaman ini. Mereka mendengar cerita tentang tetangga yang hilang di malam hari, atau petani yang dipukuli karena menuntut hak mereka. Di tengah kondisi yang penuh tekanan ini, Adam Malik lahir pada 22 Juli 1917, membawa harapan baru bagi keluarganya dan, tanpa disadari, bagi bangsanya. Adam Malik Batubara lahir pada hari yang cerah, 22 Juli 1917, di sebuah rumah sederhana di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya, Haji Abdul Malik, adalah seorang pedagang terhormat yang dikenal di kalangan masyarakat lokal. Ia menjalankan usaha perdagangan hasil bumi, kopi, karet, tembakau, dan rempah-rempah, yang dibawa dari pedalaman Sumatera ke pasar kota. Haji Abdul Malik adalah sosok yang disegani, bukan hanya karena kesuksesannya dalam berdagang, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering membantu keluarga miskin dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan masjid setempat. Ibunya, Salamah Lubis, adalah wanita tangguh yang berperan besar dalam mendidik anak-anaknya. Berasal dari keluarga Mandailing yang terpelajar, Salamah memiliki pengetahuan luas tentang adat dan sejarah lokal. Ia sering bercerita kepada anak-anaknya tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan penjajah seperti Sriwijaya dan Majapahit, serta perjuangan rakyat melawan Belanda di Aceh dan Sumatera Utara. Dari ibunya, Adam belajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib, sebuah nilai yang akan ia pegang sepanjang hidupnya. Adam adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Rumah keluarga Malik selalu ramai dengan tawa anak-anak.
aroma masakan tradisional seperti rendang dan gulai yang dimasak oleh Salamah, serta diskusi tentang kehidupan sehari-hari. Meskipun keluarganya cukup berada, Adam tidak tumbuh dalam kemewahan berlebihan. Ayahnya mengajarkan pentingnya kerja keras dan rendah hati, sementara ibunya menekankan bahwa kekayaan sejati terletak pada ilmu dan akhlak. Sejak kecil, Adam sudah terpapar pada realitas ketidakadilan kolonial. Ia sering menemani ayahnya ke pasar, tempat ia melihat bagaimana petani pribumi diperlakukan oleh mandor Belanda. Salah satu kenangan yang membekas adalah saat ia berusia 7 tahun. Ia menyaksikan seorang petani tua dipukuli dengan tongkat oleh seorang perwira Belanda karena terlambat menyerahkan hasil panen. Petani itu hanya bisa menunduk, tak berdaya, sementara Adam kecil merasa darahnya mendidih. "Mengapa kita harus diperlakukan seperti ini di tanah kita sendiri?" tanyanya dalam hati. Pertanyaan itu akan terus bergema dalam pikirannya, menjadi pemicu awal semangat nasionalismenya. Keluarga Malik juga memiliki tradisi mendongeng yang kaya. Setiap malam setelah sholat maghrib, mereka berkumpul di ruang tengah. Ayahnya menceritakan kisah-kisah perdagangan di masa lalu, sementara ibunya mengisahkan legenda pahlawan lokal seperti si Singa Mangarajake 12 yang dengan gagah berani melawan Belanda. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan rasa bangga akan identitas bangsa pada Adam dan saudara-saudaranya. Masa kecil Adam Malik di Pematang Siantar adalah masa yang penuh warna. Ia menghabiskan hari-harinya di antara pasar yang ramai dan halaman rumah yang sederhana. Pasar menjadi sekolah pertamanya yang sesungguhnya. Di sana, ia belajar cara menimbang barang, bernegosiasi dengan pelanggan, dan memahami dinamika ekonomi lokal. Ia juga mendengar keluh kesah para pedagang kecil yang sering dirugikan oleh kebijakan Belanda, seperti pajak yang memberatkan dan monopoli perdagangan. Pada usia 8 tahun, Adam mulai menunjukkan ketertarikan pada membaca. Ia sering meminjam buku dari tetangga atau perpustakaan sekolah. Salah satu buku yang mengubah cara pandangnya adalah Max Havelaar karya Multatuli, sebuah novel yang mengungkap kekejaman sistem tanam paksa. Meskipun ditulis oleh seorang Belanda, buku itu membukakan mata Adam tentang penderitaan rakyatnya. Ia juga membaca koran-koran lokal yang mulai bermunculan, meskipun banyak di antaranya disensor oleh pemerintah kolonial. Pendidikan formalnya dimulai di Hollandsche Inlandsche School, HIS, sekolah dasar untuk pribumi yang didirikan Belanda. Di sini ia belajar bahasa Belanda, matematika, dan sejarah. Meskipun sejarah yang diajarkan lebih banyak memuji kejayaan Belanda daripada mengakui budaya lokal. Adam sering merasa kesal dengan sikap guru-gurunya yang merendahkan siswa pribumi. Suatu hari, ia pernah bertanya kepada seorang guru, "Mengapa kami tidak belajar tentang pahlawan kami sendiri?" Pertanyaan itu dijawab dengan cemoohan, tetapi justru memperkuat tekadnya untuk mencari kebenaran sendiri. Di luar sekolah, Adam aktif dalam kelompok pemuda lokal. Pada usia 12 tahun, ia bergabung dengan perkumpulan remaja yang sering mengadakan diskusi tentang isu-isu sosial. Mereka bertemu di bawah pohon beringin besar di pinggir kota, berbicara tentang impian mereka untuk melihat Indonesia merdeka. Pada usia 14 tahun, ia mulai menulis artikel pendek untuk koran lokal, meskipun banyak tulisannya ditolak atau disensor. Salah satu artikelnya yang berhasil terbit berjudul "Anak Muda dan Masa Depan Bangsa", yang menyerukan generasi muda untuk bangkit melawan penjajahan. Setelah menyelesaikan HIS, Adam melanjutkan pendidikan ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, Adimulo, di Medan. Pindah ke Medan adalah langkah besar baginya. Kota ini lebih besar dan lebih ramai dibandingkan Pematang Siantar, dan di sini ia bertemu dengan pemuda-pemuda lain yang memiliki semangat serupa. Di Mulo ia mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, termasuk geografi, ekonomi, dan bahasa Belanda tingkat lanjut. Namun ia tetap kritis terhadap kurikulum yang pro-kolonial. Di Medan, Adam bergabung dengan organisasi pemuda seperti Jong Sumatera dan Indonesia Muda. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan rahasia, mendengarkan pidato-pidato dari tokoh-tokoh nasionalis, dan membaca literatur terlarang seperti tulisan-tulisan Karl Marx dan Lenin. Pada tahun 1934,
Ia ikut serta dalam aksi protes pelajar melawan kebijakan pendidikan Belanda yang diskriminatif. Aksi ini berujung pada penangkapannya oleh polisi kolonial dan ia dipenjara selama 3 bulan. Di penjara, ia bertemu tahanan politik lain yang mengajarkannya tentang strategi perlawanan. Setelah bebas, Adam pindah ke Jakarta pada tahun 1937. Di ibu kota, ia bertemu dengan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Ia juga mulai menulis untuk koran-koran nasional dan mendirikan Kantor Berita Antara, yang menjadi tonggak awal karirnya sebagai jurnalis dan aktivis. Keterlibatan Adam dalam gerakan nasionalis dimulai pada usia 17 tahun ketika ia bergabung dengan Partai Indonesia Partindo. Ia menjadi ketua cabang Pematang Siantar dan aktif mengorganisir aksi-aksi kecil seperti pembagian pamflet dan diskusi rahasia. Pada tahun 1935, ia kembali ditangkap karena aktivitas politiknya dan dipenjara selama 6 bulan. Pengalaman ini memperkuat tekadnya untuk melawan penjajah. Setelah bebas, ia melanjutkan perjuangan dengan lebih hati-hati hingga akhirnya pindah ke Jakarta dan bergabung dengan kelompok nasionalis yang lebih besar. Di sini, ia belajar tentang diplomasi, propaganda, dan strategi perjuangan yang lebih terorganisir. Kisah latar belakang Adam Malik adalah bukti bahwa pahlawan bisa lahir dari mana saja, bahkan dari gang sederhana di Pematang Siantar. Dari anak pedagang yang penuh rasa ingin tahu, ia tumbuh menjadi intelektual dan pejuang yang tak kenal takut. Mari kita ambil inspirasi darinya. Temukan semangat Anda sendiri untuk berkontribusi pada perubahan, mulai dari hal kecil seperti membaca, berdiskusi, atau menulis tentang apa yang Anda percayai.